Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saudaraku, ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang iman kepada hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda hari kiamat yang termasuk adalah tanda kecil yang sudah terjadi, ya, termasuk adalah terbelahnya bulan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, ya, dan sesungguhnya bulan pun telah terbelah. Ini menunjukkan bahwa telah dekat hari kiamat, bulan pun telah terbelah, sudah terjadi. Kemudian Nabi mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah, antara aku dengan kiamat itu adalah seperti ini. Jadi Nabi dekatkan antara dua jari beliau, tandanya betapa dekat. Jadi datangnya Nabi Muhammad salah satu bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, berarti kiamat sudah dekat. Jadi nggak perlu lagi dibilang bahwa kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Memang sudah dekat, ya. Kalaupun ada yang mencari-cari bukti bahwa kiamat sudah dekat, memang sudah dekat, tidak perlu lagi dibuktikan, memang sudah dekat. Nah, lalu kemudian ada di sana tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar bahwa kiamat sudah dekat. Nah, apabila tanda-tanda ini sudah terjadi, ya, disebutkan dalam hadis Nabi bahwa ini menunjukkan kiamat memang sudah sangat dekat apabila tanda-tanda besar ini terjadi. Kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim misalkan, dan juga Tirmizi dan Abu Daud daripada Huzaifah bin Yaman, qala ittala'an nabi alaina wa nahnu natadzakar, ya, faqala ma tudzakirun, ya. Kami tiba-tiba didatangi oleh Nabi sedangkan kami sedang saling belajar dan mengingat, bermudzakarah, mengingat akan hari akhirat, ya. Nabi bertanya, apa yang kalian sedang lakukan, apa yang sedang kalian bicarakan, apa yang sedang kalian ingat? Qalu nadhkuru sa'ah. Kami ya Rasulullah mengingat tentang sa'ah, yaitu tentang hari kiamat. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qabla 10 ayat. Bahwa sesungguhnya engkau tidak akan melihat akan adanya hari kiamat itu sampai adanya 10 ayat. Fadzakara, maka disebutkan oleh Nabi ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabah, tulu' asy-syamsi min maghribiha, wa nuzul Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, ya. Di antaranya kata Nabi apa? Itu adalah datangnya dukhan, asap, kemudian dajjal, ya, kemudian adanya binatang keluar daripada bumi disebut dengan dabah, kemudian keluarnya matahari dari barat bukannya dari timur, ya. Kemudian nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, ini adalah di antara kata Nabi tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Nah, adapun bagaimana sifat-sifat tentang tanda-tanda besar ini dijelaskan dalam banyak hadis, dan dalam hal ini hadis-hadis penjelasan ini disebutkan oleh para ulama akidah itu adalah merupakan hadis ahad, dan kita tidak menyalahkan, tapi kita meyakini akan kebenaran hadis-hadis tersebut. Tetapi di dalam masalah akidah, orang-orang yang mengingkari hadis ini ataupun mengingkari detil permasalahan ini itu tidaklah dianggap kafir, tapi hadis tersebut diamalkan walaupun hadis ahad. Kemudian untuk menambah keyakinan kita, tetapi tidaklah orang yang mengingkari itu dianggap adalah sebagai orang kafir. Nauzubillah, tidak adalah demikian. Begitu manhaj ulama akidah dalam menyatakan bahwa hadis-hadis dalam masalah akidah adalah harus bersifatnya mutawatir,
Maksudnya adalah mutawatir demi untuk menghukumkan apakah seorang itu mukmin atau kafir. Itu maknanya. Selanjutnya, setelah ada tanda-tanda ini, ya, disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda-tanda, kemudian hari kiamat nanti, ya, akan adanya kejadian yang sangat luar biasa. Apa saja kejadian pada hari kiamat nanti yang sangat luar biasa tersebut, ya, adalah yang akan terjadi. Pertama nantinya adalah ketika hari kiamat akan hancur semuanya, Allah menyuruh, ya, kepada malaikat untuk meniupkan sangkakala, ya, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, ya. Maka ditiupkanlah sangkakala, ya, fasa'iqa man fis samawati wal ard, maka meninggallah, matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sekali lagi, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka semua bangkit, ya, saling memandang. Ya subhanallah, ya. Mereka semua bangkit nantinya pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua. Jadi semua makhluk akan mati, ya, ketika ditiup sangkakala yang pertama, kemudian dibangkitkan semuanya setelah ditiupkan yang kedua. Itu mulailah munculnya hari akhirat. Mulailah kita hidup di alam akhirat, alam di mana kita tidak mengetahui bagaimananya kecuali melalui Al-Quran. Setelah itu terjadi, maka adanya disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu tempat di mana manusia semuanya berkumpul. Berkumpul untuk apa? Untuk dimintakan pertanggungjawabannya di alam akhirat. Inilah alam yang merupakan betul-betul akan terjadi nantinya. Lalu kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah itu akan ada syafaat daripada Nabi Muhammad SAW untuk dimulai hisab. Jadi Nabi Muhammad lah yang meminta kepada Allah supaya manusia yang menunggu untuk pertanggungjawaban mereka dimulai satu persatu mereka untuk dihisab oleh Allah. Maka ada di sana pada hari kiamat yang disebut dengan hisab. Hisab itu adalah proses perhitungan amalan manusia, baik yang baik ataupun yang jahat, mereka akan diminta perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan melihat sendiri amalan mereka, baik itu baik ataupun buruk adanya. Kemudian akan ada mizan. Artinya apa? Akan ada timbangan nanti. Akan ditimbang setiap amalan mereka. Wallahu a'lam bagaimana timbangan tersebut. Yang pasti ini untuk menunjukkan betapa adilnya Allah, bahwa Allah mewujudkan seadil-adilnya terhadap apa saja yang dilakukan oleh manusia masa mereka hidup di dunia ini. Semua akan dihisab oleh Allah. Kemudian setelah itu, setelah dihisab oleh Allah, kemudian sudah ada mizan ditimbang amalannya. Setiap orang nanti diberikan hasil daripada amalannya tersebut. Dia lihat secara nyata semuanya, kecil ataupun besar, baik perkataan yang dia katakan atau perbuatan yang dia lakukan, bahkan i'tiqad dia, bahwa keyakinan dia yang ada dalam hatinya, semua itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu akan ada sirat. Sirat itu adalah diibaratkan seperti jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Jadi jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Nah, dalam hal ini semua orang nantinya akan melewati ini, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dalam surat Maryam. Wa in minkum illa waridwa, siapapun di antara kalian maka akan melewati sirat tersebut di atas neraka jahanam. Semoga Allah mengampuni kita. Wa in minkum illa waridwa, itu sudah menjadi ketetapan Tuhanmu, kata Allah. Saya, orang tua kita, guru-guru kita, dan siapa saja orang di depan kita, Anda juga yang menonton ini, maka kita semua akan melewati jembatan itu. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melewati jembatan tersebut. Semua kita akan dihisab oleh Allah. Dalam hisab itu juga, dalam perhitungan itu, ada yang mereka itu
tanpa dihisap oleh Allah. Nah, ini berbeda-beda orang. Kemudian pada saat hari kiamat itu juga ada yang mereka itu diberikan oleh Allah cara dihisap ataupun cara perhitungan mereka amalannya itu perhitungan yang sangat mudah sekali, dan ada di sana yang sulit dan berat sekali. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan bagi kita hisaban yasira, adalah perhitungan amalan dengan cara yang mudah sekali, atau bahkan mungkin ya Allah berikan kepada kami dan orang-orang yang hidup bersama dengan kami adalah mendapatkan hisab yang yasir insyaallah taala. Lalu setelah sirat tersebut maka adalah syurga dan neraka. Syurga dan neraka inilah kemudian ya tempat di mana akhir, ya, stesen terakhir daripada manusia. Kalau seandainya dia berhak mendapatkan syurga, maka dia akan masuk dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat, tidak pernah didengarkan. Semuanya adalah merupakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan di bumi ini. Adapun na'udzubillah bagi mereka yang kafir, begitu juga mereka yang berbuat amalan jahat di dunia ini, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Namun beda, yang masuk ke dalam neraka, kalau dia memiliki iman, ya, walaupun sebiji zarrah imannya dan benar imannya tersebut, dia masuk ke dalam neraka, kemudian dia akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kejahatan dan maksiatnya, tapi akhirnya dengan imannya dia akan masuk ke dalam syurga nantinya sesuai dengan amalan kebaikan dia. Ya, karena syurga juga bertingkat-tingkat. Adapun orang yang musyrik, orang yang kafir, yang tidak bertaubat, mati dalam kondisi seperti itu, maka mereka itulah yang akan terancam dengan neraka yang kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jaga iman kita baik-baik. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara ikhlas dalam hati kita. Mudah-mudahan iman yang ikhlas kita ucapkan ini menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Mari ucapkan sekarang juga. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hambanya dan juga utusan Allah. Ucapkan itu, ikrarkan itu dalam hati kita, benamkan baik-baik, dan inilah kalimatul haq yang kita berpegang dalam hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dari sinilah ya nantinya yang masuk ke dalam syurga dijanjikan di situ adalah khalidina fiha, sebagaimana firman Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka, bagi mereka itu adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Sungguh kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita syurganya, ya, tempat yang damai, tempat yang indah, yang merupakan semua kita menginginkan diberikan oleh Allah syurga tersebut. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa senangnya ya bahwa sesungguhnya wa innal akhirata lahyal hayawan, sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka beramallah dengan yakin bahwa kita akan hidup di akhirat nanti kehidupan yang kekal abadi adanya. Kalau sukses kita, walaupun berat dan sulit hidup di dunia ini, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar saja dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal abadi adanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita doakan diri kita. Kita doakan orang-orang dekat dengan kita. Kita doakan orang-orang yang kita kenal dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di dalam syurga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.